فأنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله والشكر لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Segala puji, sifat kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah membangunkan kita dari tidur kita dan kita mampu dapat mengisi awal kehidupan kita di hari ini, awal bangun kita dari tidur kita di hari ini dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu salat subuh. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima segala rangkaian ibadah subuh kita, termasuk i'tikaf kita, termasuk majelis ta'lim yang kita bangun. Semuanya semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang kita minta. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Dalam doa ini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ibadah kita baru akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jika ibadah kita itu mendapatkan ridho Allah. Bagaimana ibadah kita supaya diridhoi Allah? Kita harus wabil islami dina, kita harus rela, kita harus ridho Allah Tuhan kita, Islam agama kita, dan Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ridho, ikhlas, bukan kemudian tidak ridho diutusnya Muhammad, apalagi sampai kita akan menentang ataupun melawan Nabi Muhammad. Jadi bagaimana supaya kita mendapatkan tempat yang istimewa di sisi Allah? Kita harus memiliki sifat ikhlas, ridho. Raditu billahi rabbah, aku ridho, aku ikhlas Allah sebagai Tuhanku. Tidak ada patung di dalam hati kita, tidak ada berhala di hati kita, tidak ada Tuhan selain Allah di hati kita. Ikhlas, ridho, raditu, aku ikhlas. Jadi masing-masing kita mengucapkannya raditu, aku ridho, aku menerima Tuhan sebagai Allah sebagai Tuhanku. Hanya Allah, tidak ada Tuhan lain. Ini di doa pertama raditu billah ini, bersihkan patung-patung berhala di hati kita, bersihkan Tuhan-Tuhan lain selain Allah di hati kita. Jangan lagi kita bertuhankan harta, bertuhankan dunia, bertuhankan urusan-urusan duniawi, tapi Tuhan kita benar-benar Allah. Qul huwallahu ahad, Allah yang satu, tidak ada Tuhan selain Dia. Nah, itu maksudnya raditu billahi rabba. Doa ini jangan dilupakan setiap hari, sore, pagi, siang, bahkan setiap saat. Ya, kalau kita mendoakan orang lain termasuk ibu bapak kita pakai damir nahnu. Kalau kita doa sendiri raditu, kalau kita ikut mendoakan yang lain radina.
radina billahi rabba. Ya Allah, kami siapa? Ibu kami, bapak kami, anak kami, cucu kami, jamaah kami, radina, kami telah ridho. Ya kan, radina. Kalau radhi itu aku telah ridho ya Allah. Aku telah ridho Allah sebagai Tuhanku. Yang kedua, wabil islami dina. Islam sebagai agamaku. Aku ridho Islam ini menjadi agamaku. Kita artinya tidak butuh agama lain selain Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari agama selain Islam tidak diterima oleh Allah. Nah, maka kita harus ridho hanya Islam yang kita pilih. Wabil islami dina. Maut memisahkan kita. Selama-lamanya Islam harus berada di dalam diri kita. Yang ketiga, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulah. Aku ridho, aku ikhlas, aku menerima dengan senang hati bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi dan utusan Allah. Nah, lamun tah bedang telu niki Bapak Ibu, ridho Allah dari nenek teh, ridho Islam dari agama teh, ridho Muhammad dari nabi teh, nah, selamat. Beruan dengan ridho Muhammad dari nabi na, belajarnya gawe ruan sunnah nabi. Dan perlu belajar ajaran-ajaran Nabi yang lain lagi. Cukup dengan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena syariat nabi-nabi terdahulu sudah disempurnakan oleh syariat Nabi Muhammad. Tidak perlu kita lagi menggali Taurat, tidak perlu lagi kita menggali Injil, karena semua pembahasan yang ada di kitab-kitab sebelum Al-Quran sudah ada semuanya di kitabnya Nabi Muhammad SAW yang Allah berikan, itu Al-Quranul Karim. Jadi ini kata kuncinya ridho niki, untuk ridho itu perlu petasi lain. Nah, ibaratnya mendengar sebuah santer gati sing kangen, niki kangen jok supu berayan ya lek numele peta silain angkun wayan maut memisahkan kita gitu kan ya. Ini tidak perlu ya peta sak lain, cukup ikhlaskan hati kita, Allah Tuhan kita, Islam agama kita, Muhammad nabi kita ya. Yang buat bimbing jemaah di kubur niki kan, waqul raditu billahi rabba, wahai jenazah, wahai siapa yang meninggal itu disebut, katakanlah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Lamun tah mampu ucapan niki di kubur ya ciri teh selamat nih. Ande teh mampu ucap sakit niki aja, nah tanda tanya. Angka yang putu biasang bilang jelu sore, pagi, siang. Nanti lupa doa raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Lamun jadi imam radina billahi rabba, seterusnya sama kalau sampai akhir. Ya. Jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah ya. Ayat yang kita dibacakan tadi itu menjelaskan tentang
ridha Allah Subhanahu wa taala yang terlimpah kepada orang-orang beriman yang telah mengungkap janji, yang telah berjanji setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang telah berjanji untuk setia membela Nabi, setia mencintai Nabi, mendapatkan apa? Ridhonya Allah. Coba lihat ayatnya Bapak Ibu. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Ayat 18. Masya Allah, indah sekali bahasa ini Bapak Ibu. Indah sekali. Kalau kita boleh umpamakan rayuan Allah Subhanahu wa taala yang membuat anak makin kelepak-kelepak. Nah itu ya. Kelepak-kelepak gitu. Apa kata Allah Bapak Ibu? Laqad radiyallahu, sungguh Allah telah ridho. Nah, lam tahmu ridhan Allah taala Bapak Ibu. Dek narak dengan tahu ngedekang itu, dek narak dengan tahu ya celaka ini itu, dek narak dengan ya tahu sakitin itu. Karena kita sudah mendapatkan di atas segalanya, yaitu ridha. Ya, ampun tetap berdoa dah nanti. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Luwe doa nunas dengan Allah taala ni napa anda? Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ridhaka wa ma'rifataka ya Allah. Ni nenek kaji ya. Engkau desida kaji doang isida tiang tuju ya kan maksudi tujuanku hanya engkau ya Allah, hanya engkau ya Allah. Tapi jangan ini hanya bahasa di mulut, tapi harus dari hati, hanya engkau ya Allah. Ini kadang-kadang apa yang kita katakan itu tidak masuk ke hati. Allah tidak menerima doa orang-orang yang hanya di mulut tapi tidak sampai ke hatinya. Hatinya ghaflah, hatinya lalai, hatinya tidak menerjemahkan apa yang ia baca. Jadi harus ikut hati kita Bapak Ibu. Okay. Lisan, hati, perbuatan, tiga ini satu paket ya. Niat, bacaan, sama perbuatan. Kalau anggotanya kita sebut hati, kaki, tangan, ya, sama lisan, lidah, ya. Lidah ini satu paket. Apa isi bacaan te, tama le angen te, bukti yang te le pegawaian te bilang jelu. Okay. Jadi lam tumile mu'ridan Allah taala niki sila terjadi dengan beriman. Berjanji setia sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat ya yang mengadakan perjanjian setia yang disebut dengan bai'atur ridwan ya, dan menjanjikan kemenangan bagi kaum muslimin. Allah menjanjikan kesuksesan, kemenangan, walaupun secara jumlah atau secara kuantitas jumlah umat Islam sedikit, tetapi karena cintanya yang begitu besar ya, menang dia Bapak Ibu dalam peperangan. Perang Badar, perang Khandaq,
perang-perang yang dipimpin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu. Walaupun jumlah umat Islam waktu itu sedikit, tetapi gairah keimanannya yang begitu mantap, menang dia. Sebaliknya, walaupun kita punya pasukan besar, banyak luwih pasukan, tetapi kita melupakan ruhnya, yaitu memantapkan keimanan kepada Allah. Di ruh dari semua perjalanan hidup ini adalah mantapkan akidah kita. Kalau akidah kita sudah mantap, walaupun jumlah kita sedikit, pertolongan Allah yang banyak. Jadi Bapak Ibu, di peperangan Badar itu ribuan malaikat turun, pasukan-pasukan gaib, apa istilahnya itu, tentara-tentara yang tidak kelihatan, tampak di matanya orang-orang kafir itu turun menolong kesungguhan niat tekad daripada orang-orang beriman. Jadi makin kan jangan maulid nih Bapak Ibu, mari kita berjanji setia kepada Rasulullah. Siap Ibu? Siap. Ngumpin atau berjanji Ustaz? Nabi tak ajah si Rasulullah tegawe. Nabi sentanda tersuruh si Rasulullah tegawe. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Apapun yang datang dari Nabi Muhammad, ambil, terima dengan ikhlas. Dendek pilih-pilih, sembahyang gawena, sedekah ndek, gitu ya. Dendek pilih-pilih. Sebagaimana kita begitu suka dengan sholat, sama suka kita dengan zakat, sedekah niki. Karena Islam, rukun Islam niki 5 luwekna. Pira Ibu? 5. Selapukna harus mpaden tante. Semangat gawe iya, dia kanggo ya pilih. Mbes 5 niki syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Nah, baru sempurna Islam teh lamun toh bau gawe 5 niki. Namun teman lalu haji ndek neman. Tapi Allah Bapak Ibu, manis tatoa, Allah garis bawah, yang mampu saja, jangan sampai ngutang dok Mekah. Yang mampu Allah panggil, iya pot suruh jadi dengan sugeh. Dene teh males begawean. Islam niki bukan membuat kita malas, tetapi membuat kita harus semangat, terus semangat. Mengapa ada rukun Islam itu berzakat? Nah, itu isyaratnya bahwa umat Islam itu harus rajin begawean, ampun harak kepeng sing sedekahan niki. Nggih. Ya ampun teu bisnis kan, berdagang apa. Tiang paranda sendiri tiang berdagang, dagang pulsa, dagang. Pokok tegawe napi si gawe Rasulullah. Rasulullah berdagang sampai negeri Syam Bapak Ibu. Niki Pak Haji Azazi berdagang, buka fotokopian. Mudah-mudah kopi itu lewat fotokopi. Nah, jadi Bapak Ibu, kita repres, segarkan cinta kita pada Rasulullah. Ini bulan Maulid nih. Bulan Maulid atau bisa Maulud, bisa disebut Maulid, Maulud. Tapi jangan melut atau jangan mulut. Itu istilah yang klasik Bapak Ibu ya. Ara mulut, ara maulid, ara melut. Nah, mbe melut niki mabuk gaweana dengan apa? Maulid ya mabuk. Arak-arakan. Ya. Sampai 24 jam le jalan niki. Rame yang don jalan, minum-minuman keras. Ini melut, bukan maulid, melut daran niki. Ya besar hikmahnya Bapak Ibu corona niki, makin ben bari ndarak nambani. Baik hikmahna wah niki.
Alhamdulillah terjadi corona niki ya. Jadi banyak cara Allah menasihati hamba-hambanya. Namun lain kan ngumbing-ngumbing dan berkoar wali kota, berkoar pemerintah, dia bau sini. Tapi makin coba suruh ini. Jadi ambil hikmahnya. Semua yang Allah tampakkan, yang Allah buat kejadiannya itu ya pasti membawa hikmah besar ya. Nah, jadi Bapak Ibu mudah-mudahan ini isyarat bahwa kita akan bersemangat untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Amin ya rabbal alamin, supaya mendapatkan ridho. Laqad radhiyallahu, Allah telah meridhai ya anil mu'minin, orang-orang yang beriman, orang-orang yang telah menyatakan keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Idz yubayi'unaka tahta syajarah, ketika orang-orang mukmin ini ya berjanji setia kepadamu Muhammad. Jadi Allah menyebut perjumpaan orang-orang yang mengungkap janji di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengikuti segala ketentuan-ketentuan Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita baca ayat semacam ini, Pak Ibu, anggap diri kita itu. Kalau Allah sedang menyebut orang beriman, ya kita lah insya Allah masuk. Nah kalau ayat kayak kemarin itu Allah sebut neraka, ya Allah jangan saya di situ. Ya. Tapi ketika Allah menyebut mukminin, nah kita, ya, insya Allah kita masuk. Ya. Jadi harus diungkap, ya. Harus kita nyatakan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk doa tadi itu, singkat tapi luar biasa mendalam maknanya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku ridho, aku ikhlas, aku menerima dengan senang hati. Ya kena ridho niki. Ndek narak sekedik-kedik tante ndek demen, itu demen doang. Nah, itu. Ini kena ridha niki, nggih. Nah, orang-orang yang telah menyatakan keimanannya dan berjanji setia itu, Bapak Ibu, begitu dia sudah ungkapkan janjinya, begitu dia sudah menyatakan setia kepada Rasulullah, fa anzalallahu at-tuma'ninatu 'alaihim wasabbit qulubuhum. Anzalallah, Allah menurunkan at-tuma'ninah, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan di hati orang-orang tadi, orang beriman itu. Setelah dia ungkapkan dengan penuh keikhlasan cintanya kepada Rasulullah, setianya kepada Rasulullah, Nabi jatuh perintahnya negawi doang, wah. Maka balasannya apa? Fa anzalallahu at-tuma'ninah. Kan ya petak tinggi. Umi seni alhamdulillah sehat. Ya petak niki. Nggih. Apa? At-tuma'ninah. Ketenangan, kedamaian, kesenangan. Senang nombe tahu anak di hati tahu anak. Kalau senang itu ada di harta, yang paling senang itu korun. Kalau senang itu ada di kerajaan, atau ada di pemerintahan, ada di jabatan, maka ya, yang paling senang itu adalah para raja-raja dunia ini. Kayak Haman, ya, yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kerajaan-kerajaan dunia, pejabat-pejabat dunia.
Ya. Kalau kesenangan itu ada pada nikmat-nikmat dunia ini, maka yang paling bahagia adalah orang-orang yang bisa menghimpun dunia ini, orang yang bisa menghimpun harta benda yang banyak, jabatan dan kedudukan dan lain sebagainya. Tapi senang itu, bahagia itu ada di hati. Fa anzalallahu at-tuma'ninatu alaihim. Ya. Allah menurunkan ketenangan. Nah, coba diidap lamun dah baca Quran, tokol ngaji marak niki, ngumpi idap angan de. Ngumpi si diidap perasaan de. Ngumpi idap de. Tenang. Adem. Kenapa? Karena kita bukan hanya kita di sini. Malaikat ini menaungi majelis niki, Bapak Ibu. Ya. Dan itu janji Allah, Bapak Ibu. Janji Allah. Ya. Apa katanya di surah apa yang kemarin kita Al-Hujurat ya. Tidak salah. Kenapa? Iya, itu di surah Al-Anfal. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa dalam dirimu itu ada Rasulullah. Ya. Dalam dirimu itu ada Rasulullah. Ya, Rasul itu selalu ada, Bapak Ibu. Kalau Allah katakan dalam dirimu, ya dalam setiap. Kalau kita mau bahagia, tenang, damai, hadirkan Rasulullah. Itu maksudnya. Jangan dia lupa Rasulullah. Mau makan, teringat Rasulullah. Mau tidur, teringat Rasulullah. Mau apapun, teringat Rasulullah. Maksudnya apapun perbuatan kita belajar cocokkan dia dengan caranya Rasulullah. Nah, salah satunya Rasulullah itu sangat suka at-tayamun. Tayamun pakai nun akhirnya, bukan tayamum. Tayamun. Apa tayamun itu? Selalu berkanan. Rasulullah itu apapun ya, dia mau pakai baju kanan, mau makan pakai kanan, minum pakai kanan. Ya. Ini hadisnya dari Muslim. Hadis Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminih wa idza syariba falyashrab biyaminih fa inna syaitana yakulu bisimalihi wa yashrabu bisimalihi." Ini yang kita tahu, Pak Ibu. Jadi bukan tanpa makna pakai kanan itu. Pakai kanan itu adalah cara Rasulullah. Pegang Quran pakai kanan. Ya. Nah. Sunnah. Jadi sabda Rasul, "Idza akala ahadukum," apabila di antara kalian makan, falyakul biyaminih, makanlah dengan tangan kananmu, kata Rasul. Ini kadang-kadang ya, ini nganjang malik, mau makin ada tren orang makan tuh lari, ya, mbit para lari di atas motor makan. Masya Allah. Nah. Sah, boleh saja Bapak Ibu. Tetapi kan kita tidak dapat sunnah. Ya, kanggo tema mangan atau bekakenan lek mobil kanggo Bapak Ibu. Boleh.
lagu khawatir jemaah sambil nyetir sambil tengah kan tahu apa-apa jul. Jadi sunnah Rasulullah SAW ya. Makan duduk pakai tangan kanan. Kemudian kunyah dia 40 kali.